Om Swastiastu. Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kak Endra Mulyawan, saya nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 2. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Sukawati. Nah, pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan membahas sedikit materi tentang persamaan dan juga identitas trigonometri, tepatnya tentang contoh latihan soal dan pembahasan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke contoh latihan soalnya. Nah, untuk contoh latihan soal yang pertama, yaitu jika diketahui cos A min B sama dengan 3/5 dan cos A dikalikan dengan cos B sama dengan 7/25, maka tentukan nilai dari tan A dikalikan dengan tan B. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita perlu menjabarkan rumus dari cos A min B itu, di mana cos A min B itu merupakan rumus dari selisih dua sudut, di mana kita ketahui cos A min B merupakan cos A dikalikan dengan cos B dijumlahkan dengan sin A dikalikan dengan sin B. Nah, berdasarkan penjabaran rumus dan juga soal, nantinya kita akan menemukan nilai dari sin A dikalikan dengan sin B. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa langsung mensubstitusikan nilai-nilai yang telah diketahui pada soal ke dalam persamaan, di mana nilai yang diketahui pada soal itu nilai cos A min B dan juga nilai cos A dikalikan dengan cos B. Maka akan menjadi cos A min B yaitu nilainya 3/5, langsung kita substitusikan, sama dengan cos A dikalikan dengan cos B yaitu nilainya 7/25, bisa langsung kita substitusikan dijumlahkan dengan sin A dikalikan dengan sin B. Nah, kemudian 7/25 ini kita pindahkan ruas ke kiri menjadi negatif atau menjadi min, maka akan menjadi 3/5 dikurang 7/25 sama dengan sin A dikalikan dengan sin B. Nah, kemudian karena penyebutnya belum setara, maka kita perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, di mana 3/5 ini kedua ruasnya baik itu pembilang maupun penyebutnya kita sama-sama kalikan dengan 5, di mana 3 kali 5 itu 15 dan 5 kali 5 itu 25, dan akan menjadi 15/25 dikurang 7/25 sama dengan sin A dikalikan dengan sin B. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, aku dapat menyimpulkan bahwa nilai dari sin A dikalikan dengan sin B itu merupakan 8/25. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, di sini kita akan menentukan rumus dari tan A dikalikan dengan tan B, di mana di sini kita akan menggunakan identitas trigonometri, yaitu tepatnya identitas perbandingan, di mana tan X itu merupakan sin X per cos X. Nah, karena di soal terdapat dua macam nilai tan, yaitu tan A dan juga tan B, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai dari tan A merupakan sin A per cos A dan nilai tan B merupakan sin B per cos B. Nah, karena di soal kita diminta untuk menentukan hasil kali dari tan A dan juga tan B, maka kita dapat langsung menuliskan yaitu tan A dikalikan tan B sama dengan sin A per cos A dikalikan dengan sin B per cos B. Nah, atau untuk lebih mudahnya, dapat kita tuliskan tan A dikalikan dengan tan B sama dengan sin A kalikan dengan sin B per cos A dikalikan dengan cos B. Nah, karena untuk nilai sin A, sin B, dan juga cos A, cos B telah kita dapatkan pada slide sebelumnya, sekarang kita bisa langsung mensubstitusikannya ke dalam persamaan, di mana tan A dikalikan dengan tan B yaitu sin A dikalikan dengan sin B per cos A dikalikan dengan cos B. Nilai sin A dikalikan dengan sin B yaitu 8/25 pada slide sebelumnya, dan nilai cos A dikalikan dengan cos B yaitu 7/25. Nah, karena penyebutnya sudah sama yaitu 25 dan 25, maka bisa kita langsung coret atau kita hilangkan. Maka nilai dari tan A dan juga tan B itu adalah 8/7. Nah, jadi nilai dari tan A dikalikan dengan tan B berdasarkan soal yaitu 8/7. Nah, mungkin sekian pembahasan soal nomor 1 dari saya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua yaitu jika A adalah sudut lancip dan cos A sama dengan 4/5, maka hitunglah nilai dari tan setengah A. Nah, untuk penyelesaiannya, di soal disebutkan bahwa A merupakan sudut lancip. Nah, sudut lancip merupakan sudut yang besarnya antara 0 sampai 90 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa A terletak pada kuadran 1, yang dimana artinya semua nilainya bernilai positif, baik itu nilai sin, nilai cos maupun nilai tan. Nah,
Selanjutnya kita perlu menjabarkan rumus dari tan setengah A itu sendiri agar kita mengetahui nilai-nilai apa yang saja yang diperlukan agar kita bisa mendapatkan hasil dari tan setengah A. Nah, di sini kita akan menjabarkan nilai tan setengah A dengan menggunakan rumus setengah sudut, di mana tan setengah A itu memiliki tiga macam penyelesaian. Di sini saya menggunakan penyelesaian tan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Nah, karena di soal kita baru mengetahui nilai dari cos A saja, maka di sini kita perlu mencari nilai dari sin A terlebih dahulu. Di mana di sini kita untuk mempermudah kita bisa membuat sebuah segitiga yang terletak pada kuadran 1. Nah, kemudian kita perlu mengingat bahwa cos A itu rumusnya itu sami atau sisi depan dibagi dengan sisi miring, di mana di soal disebutkan cos A sama dengan 4/5, itu artinya sisi sampingnya adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Nah, sisi depannya itu belum diketahui. Di sini saya misalkan dengan X. Nah, untuk mencari nilai X ini sendiri, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras, atau juga kita bisa langsung menggunakan triple Pitagoras. Nah, di mana triple Pitagoras dari 4 dan 5 itu sendiri adalah 3. Nah, kemudian karena semua sisi segitiga telah kita ketahui nilainya, maka kita bisa langsung menentukan nilai dari sin A itu sendiri, di mana rumus sin A yaitu demi yaitu sisi depan dibagikan dengan sisi miring, di mana sisi depannya itu X yaitu telah kita dapatkan 3 dan sisi miringnya itu adalah 5, di mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai dari sin A itu sendiri sama dengan 3/5. Nah, untuk langkah selanjutnya saya akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, untuk lanjutannya, karena kita telah mendapatkan semua nilai yang diperlukan untuk mencari hasil dari tan setengah A, maka kita bisa langsung mensubstitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan, di mana tan setengah A sama dengan 1 min cos A per sin A, di mana 1 dikurang nilai cos A telah kita dapatkan tadi yaitu 4/5 dan nilai sin A telah kita dapatkan tadi yaitu 3/5. Nah, karena penyebutnya ini belum setara, maka kita perlu menyetarakannya terlebih dahulu, di mana antara pembilangan penyebut pada 1 kita sama-sama kalikan dengan 5, di mana akan mendapatkan hasil 5/5 dikurang 4/5 maksud saya, dibagi dengan 3/5, di mana 5/5 dikurang 4/5 ini akan mendapatkan hasil 1/5 dibagi lagi dengan 3/5. Nah, karena nilai penyebut pada 1/5 dan juga 3/5 ini telah sama, maka kita bisa langsung hilangkan dan kita dapat tarik kesimpulan bahwa nilai dari tan setengah A itu sendiri merupakan 1/3. Nah, mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.